Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian ma'lumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, yang senantiasa memberikan nikmat kesempatan. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Nasabah ia karai ia asalnya di ati macam kalimat tiga serbu kumalas. Nanti masih membantu akan hubungan tentang pakaannya. Ia mengaku laksanakan kewajiban karena ya umat Islam. Ia mengaku asal bayi imam dipantaukan ilalanna semua. Yang kedua, salam serta salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia Nabi, ia akan lihat betul sesama kapaner yang sinyarat kabuyuh. Ia Nabi, ia akan lihat betul jurang manatang nerang mengiri bukit mati dia. Dialah Nabi yang telah mengorbankan harta, yang telah mengorbankan anak dan istrinya, dan dia pun rela mengorbankan nyawanya sekalipun demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di muka bumi. Orang-orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai king of the king dan king of the world, raja di atas raja dan raja di atas dunia. Hadirin sedang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, terutama pada diri saya pribadi. Mari kita semakin ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman kita dalam artian kata percaya sebelumnya bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya manusia, dengan adanya makhluk Allah, dengan adanya bumi ini, itu disebabkan karena Allah lah sang pencipta sehingga terjadi yang namanya dunia ini beserta dengan isinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menjelaskan kepada kita semua, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sebuah tanda tanya dalam diri kita. Kenapa Allah hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Dari sikap mata apa? Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia?
Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir? Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhal munafiqun, hai orang-orang munafik? Karena Allah memanggil kita. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah untuk kita jalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Dengan sungguh kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan besok lusa ketika ajal menjemput kita dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Illa wa antum muslimun." Mudah-mudahan besok lusa kita meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ketika ada orang yang meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia beragama Islam, bahkan KTP-nya sekalipun beragama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuk Islam secara kafah. Yang disebut dengan kafah adalah secara menyeluruh. Bagaimanakah orang yang masuk Islam secara menyeluruh? Orang yang masuk Islam secara menyeluruh adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah yang disebutkan, yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang disebut dengan Ar-Rahman dan ada yang disebut dengan Ar-Rahim. Ada yang disebut dengan Maha Pengasih Allah dan ada yang disebut dengan Maha Penyayang Allah. Ar-Rahman disebut dengan Maha Pengasih. Makanya jangan heran ketika kita hidup di muka bumi ini, ada orang yang bahkan tidak pernah melaksanakan sholat tapi rezekinya mujur. Ada orang yang kehidupan sehari-harinya hanya melakukan sebuah kejahatan tapi alhamdulillah dalam kehidupannya sukses. Ada orang tetangga kita, kerabat kita yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak kasih keluar sedekah, yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi rezekinya bagus. Kenapa? Allah Maha Pengasih. Kata Allah, dikatakan sebagai Maha Pengasih, seluruh makhluk Allah kasih. Jangankan kita umat Islam, non Muslim pun Allah kasih. Kenapa? Karena Allah dikatakan sebagai Maha Pengasih. Makanya kepada hadirin sekalian, ketika ada orang yang meninggal dunia, tidak selamanya orang yang meninggal kita katakan sebagai almarhum. Tidak semua orang yang meninggal kita katakan bahwa itu adalah almarhum. Ketika non muslim yang meninggal dunia, apakah kita mau katakan bahwa itu adalah almarhum? Yang mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala sebagai almarhum adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ar-rahimnya Allah. Maka baru dikatakan sebagai almarhum ketika Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Makanya di dalam kubur ada dua. Ada yang disebut dengan nikmat kubur, ada yang disebut dengan siksa kubur. Baru panjang yang diberikan Allah ketika kita meninggal dunia, yaitu yang disebut dengan nikmat kubur ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Karena Allah menyayangi kita, maka dikatakan adalah sebagai almarhum.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita ini, seluruh manusia sibuk dengan kehidupan dunia. Tapi kepada hadirin sekalian, jangan sampai kita kejar dunia lantas kita lupa dengan akhirat. Antulinuan semakin niunan semakin bila. Banyak orang yang mampu bekerja 18 jam. Ada orang yang bekerja sampai 16 jam. Bahkan ada orang yang bekerja sampai 24 jam non-stop. Tapi ketika melaksanakan sholat hanya berapa menit kita laksanakan? Paling lama kita laksanakan yang namanya sholat hanya 5 menit. Bahkan ada yang melaksanakan sholat hanya 3 menit yang kita laksanakan. Tapi ketika kita bekerja di dunia ini, ada orang yang bekerja sampai 8 jam, 16 jam, bahkan ada orang yang bekerja sampai 24 jam. Salat hanya kita mampu kerjakan 3 sampai 5 jam, tapi susah untuk kita kerjakan. Kenapa susah untuk kerjakan? Karena kita kejar yang namanya dunia. Ingat, selama kita hidup di muka bumi ini, maka akhirat hanyalah sebuah cerita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita nanti di akhirat, maka dunia hanyalah sebuah cerita. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini kekal, dan tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini abadi. Karena ada kehidupan yang disebut dengan akhirat nantinya setelah dunia ini. Suatu saat. Maka dari itu kepada hadirin sekalian, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki Allah di muka bumi ini, tapi jangan pernah lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, pekerjaan, harta, kekayaan, kecantikan, ketampanan, rumah yang mewah, tidak ada orang yang dibawa ke alam kubur. Yang kita bawa ke alam kubur hanyalah amal soleh. Hari ini, mohon maaf ya Pak, hari ini kalau kita masih bisa mampu sholat di belakang imam, silahkan sholat. Sebelum besok kita disolatkan di depan imam. Kalau hari ini kita masih mampu untuk membaca Al-Quran, kita masih mampu untuk mempelajari Al-Quran, silahkan baca Al-Quran, silahkan pelajari Al-Quran. Sebelum besok Al-Quran dibacakan kita di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku, yang tidak mampu bergerak. Hari ini kalau masih bisa kita langkahkan kaki kita untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, silahkan. Sebelum besok Anda yang digotong ke masjid yang terakhir kalinya untuk disolatkan. Hari ini kalau kita semua masih mampu untuk bersedekah, silahkan. Karena banyak ribuan bahkan jutaan orang yang sudah meninggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan saya kembali Allah. Untuk apa? Untuk ingin bersedekah kepada sesama manusia. Janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meninggal dunia mau kembali hidup untuk apa? Untuk hanya bersedekah kepada Allah, apalagi kepada manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, papasan terledotan akan puan ini pangaluti. Karai ini panagalan bulantu, hingga lain dosa talak berkodarakan. Oleh kami berjalan tamat di negara. Tidak ada yang perlu kita banggakan di muka bumi. Harta, jabatan, pangkat, kekayaan, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok lusa Allah akan datang mengambil titipan yang Allah titip kepada kita semua. Kita saja sebagai manusia adalah titipan dari Allah. Suatu saat Allah akan datang mengambil nyawa kita. Yang namanya titipan, Pak, akan datang yang punya titipan untuk datang mengambilnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dasi mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam pekerjaan kita selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum